Nah, oke teman-teman ya, sebelum itu mohon izin untuk Gus Fuad Pleret dan juga kawan-kawan untuk kita sepil beberapa cuplikan video. Ini terkait sebuah kajian yang menurut saya ambil bahasanya adalah kajian nakal ya. Sebuah kajian nakal yang dilakukan oleh beberapa kiai dari Madura tentang kakek leluhur klan Ba'alawi. Ya, yang diindikasikan kakek mereka adalah Maimun Al-Qaddah. Ya. Ini kajian ini cukup membuat para peneliti sejarah leluhur klan Ba'alawi ini ngakak kawan. Bagaimana kemudian klan Ba'alawi ini terindikasi sifat dari sifat-sifatnya, dari gaya-gayanya, dari pola-polanya itu ternyata mirip sekali dengan sosok Maimun Al-Qaddah. Keturunan Yahudi di masa Fatimiyah yang sempat diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kemudian, nah sekarang ini polemik leluhur Ba'alawi ini kan bingung. Ya, bingung karena ketika dikonfirmasi leluhur-leluhurnya itu ternyata dalam kesejarahannya itu sepi kawan. Jadi kemudian muncullah sebuah kajian yang mungkin berangkat dari kasihan lah, karena masa ada orang yang tidak punya kakek ya. Akhirnya dimunculkanlah kakek klan Ba'alawi ini adalah Maimun Al-Qaddah. Sekarang terjadi sebuah obrolan santai ya di pondok pesantren Gus Fuad Pleret. Ya, di sana ada beberapa kiai dan juga Gus yang intens sekali membahas tentang leluhur klan Ba'alawi. Kemudian bagaimana tanggapan Kiai Mat terkait kakek Ba'alawi yang diindikasikan adalah Maimun Al-Qaddah. Ini menarik kawan ya, jangan di skip, ini menarik sekali. Teman-teman saudara saya itu yang dari Madura sudah menemukan sebuah zon bahwa Maimun Al-Qaddah ini adalah leluhur dari Ba'alawi berdasarkan amarah itu. Nah itu kita harus hormati. Makanya saya tidak bisa untuk mengatakan apa setuju atau tidak setuju. Ya kita lihat saja nanti apa namanya itu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketersambungan kesimpulan bahwa Ba'alawi sebagai turunan Al-Qaddah itu sahih apa tidak. Sementara ini saya lebih lebih menarik untuk mengetahui bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, itu sudah cukup. Dengan apa mengetahui? Dengan fiktifnya tokoh-tokoh yang diurut sebagai leluhur mereka itu. Jadi tokoh-tokoh yang hampir dari mulai Ahmad bin Isa, Ubaid ini fiktif, punya anak namanya Alwi ini fiktif, punya anak namanya Muhammad ini fiktif, punya anak namanya Alwi lagi ini fiktif, punya anak namanya Ali Qoli Qosam ini fiktif, punya anak namanya Ali, punya anak namanya Muhammad Sahib Mirbat ini fiktif, punya anak namanya Ali fiktif, punya anak namanya Fakih Muqaddam fiktif, punya anak namanya Ali fiktif, punya anak namanya Alwi Al-Ghayyur fiktif, punya anak namanya Mauladawilah fiktif, Abdurrahman Segaf ini historis. Baru dari Abdurrahman Segaf punya anak namanya Abu Bakar, Abu Bakar punya anak namanya Ali. Ali ini yang pertama kali mencatat 895 Hijriah. Jadi Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis dari sampai kakeknya, betul kakeknya ini Abdurrahman ini ada orangnya dan ada orang yang dari data eksternal yang menulis namanya, walaupun ditulis bukan siapa-siapa. Hanya seorang Syekh Abdurrahman, tidak ditulis sebagai turun Nabi. Nah, kemudian punya anak namanya Umar Muhdar, ini juga ditulis. Berarti Umar Muhdar itu sosok historis yang ditulis sebagai bukannya bom nuklir deh ya. Bom nuklir itu ngecesnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui begitu, itu namanya sudah qat'i. Kenapa? Bukan adamul ilmi bidalil, tapi al-ilmu bi adami dalil. Jadi mengetahui dan yakin bahwa dalil itu tidak ada. Nah, adamud dalil ini ya dulu ala adamul madlul.
Tidak adanya dalil ini menunjukkan madlulnya itu sosok-sosok yang disebutkan itu memang tidak ada. Nah, ketika sosok-sosok yang disebutkan itu tidak ada, lalu berdasar apa kita harus mengakui mereka sebagai keturunan Nabi? Dosa kita mengakui orang-orang yang memang tidak terkonfirmasi sama sekali sebagai turun Nabi, Itu dari sisi nakli, dari sisi sesuatu yang kita bisa uji dari ilmu nasab, genealogi dan ilmu sejarah. Nah, dari ilmu genetika itu sudah qat'iyul qat'i. 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 1 itu 2. Genetik itu begitu. Kalau misalnya darahnya udah diperiksa, dia ketemunya itu kakek bersamanya 45.000 tahun, sedang Nabi Ibrahim itu 4.700 tahun sampai 5.500 tahun yang lalu. Bagaimana mereka mengaku sebagai keturunan Ibrahim? Sementara orang-orang Arab dari Bani Mutairi, dari Bani Tamim, dari Bani Quraisy yang mengaku turunan Hasan Husain, semuanya kakek bersamanya 4.700 sampai 5.500 tahun. Lah ini pengen ngendel-ngendel kemari. Bawa dong saya sebagai keturunan Sayyidina Ali, ikut saya, kasihan saya. Enggak bisa, Bos. Kita ini akan menjadi dosa. Dosa kita sudah, zonnya ini sudah terbantah, kemudian kita masih memegangi zon ini. Dan itu la ibrata bi dzannil bayyini khata'uh. Tidak dihitung zon yang sudah jelas kesalahannya. Siapa orang yang masih mengatakan bahwa yang ada di dalam kantong saya ini adalah rokok jarum coklat, padahal saya sudah mengeluarkannya bahwa yang ada di kantong ini rokok LA. Tapi nggak diedit berarti? Bukan Indosan kan? Bukan. Jarum coklat. Komentarnya pengusaha. Itu otaknya usaha. Kalau saya otaknya otak pembuktian. Ini saya ngomong. Saya di sini punya rokok LA. Nggak percaya, kata Kiai Nadir. Ini buktinya. Oh iya. Jadi yang mengatakan di dalam ini adalah rokok jarum coklat, rokok super, itu udah bisa lagi karena saya udah mengeluarkan kok. Ini rokoknya LE. Boleh diedit ini. Jadi novel terlaris setelah Laila Majnun itu berarti ya novelnya Bal Sakran itu berarti ya. Kami ini bukan benci kepada para kabib itu, enggak. Ya. Ini Mukibin sejati, Presiden Mukibin se-Indonesia. Presiden Mukibin yang melantik Abu Bakar Rasakron. Enggak sama sekali.